Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di video yang keempat ini mengenai pelajaran IPA, kita itu sudah beralih ke bab 2, yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, langsung saja kita bahas materinya. Nah, ya. Dalam interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, kita belajar dulu mengenai apa sih itu lingkungan. Nah, di sini ada pengertian dari lingkungan. Lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup yang berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Lingkungan juga di sini ya, ada yang namanya habitat, ada yang namanya ekosistem. Habitat itu sendiri merupakan tempat tinggal makhluk hidup, sedangkan ekosistem merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponennya siapa saja? Nah, di sini ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, di bab yang sekarang ini, di bab 2 mengenai hubungan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, apa-apa saja yang akan kita pelajari? Nah, ini daftarnya. Ada komponen ekosistem, ada satuan-satuan ekosistem, ada jenis-jenis ekosistem, bentuk interaksi ekosistem, dan aliran energi dalam ekosistem. Yang pertama adalah komponen ekosistem. Komponen ekosistem dibagi jadi 2. Ada biotik dan ada abiotik. Untuk komponen biotik di bumi ini dibagi jadi 3. Ada produsen, ada konsumen, dan ada dekomposer. Produsen sebagai penghasil makanan atau disebut dengan organisme autotrof. Anggotanya siapa saja? Dari fitoplankton, ya, tumbuhan kecil, hingga tumbuhan tingkat tinggi. Bisa dilihat gambarnya di sini. Nah, yang kedua adalah konsumen dibagi jadi 3. Konsumen tingkat 1 yang makan produsen, konsumen tingkat 2 makan konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 3 makan konsumen tingkat 2. Nah, ini gambarnya. Belalang, burung, tikus, ular, ya. Dekomposer di sini perannya adalah sebagai pengurai. Siapa saja? Ada bakteri pengurai dan jamur saprofit. Nah, itu untuk yang biotik. Abiotiknya siapa saja? Ada air, cahaya, matahari, tanah, suhu. Nah, itu semuanya adalah komponen abiotik. Nah, di sini dijelaskan bagaimana ekosistem tersebut terbentuk. Nah, ini adalah penyusun dari ekosistem. Ya. Yang pertama, individu adalah makhluk hidup tunggal. Yang penting itu judulnya adalah 1. Seekor burung, sebatang padi. Judulnya adalah 1. Ya. Kalau sekumpulan, sekelompok, ada jumlahnya ada 5, ada 6, ada 7. Nah, baru itu disebut dengan populasi. Ya. Tingkatan yang ketiga adalah komunitas. Berarti apa? Kumpulan dari populasi yang berbeda jenis dalam tempat tertentu. Jadi dalam satu tempat ada burung, ada pohon pisang, ada rumput, ada capung. Semuanya itu disebut dengan komunitas. Nah, yang keempat itu adalah ekosistem, adalah interaksi antara anggota komunitas dengan komponen biotik maupun abiotik. Yang terakhir di sini adalah biosfer, merupakan kumpulan dari beberapa ekosistem yang ada di bumi. Nah, apa bedanya di sini? Ibu nggak tuliskan yang biomanya. Apa bedanya biosfer dan bioma? Kalau bioma adalah ekosistem yang terbentuk dari letak geografis dan astronomisnya. Nah, berbicara mengenai ekosistem, di sini ada jenis-jenis ekosistem, ada alami dan buatan. Kalau alami terbentuk dari alam itu sendiri. Kalau buatan otomatis dibuat oleh manusia. Nah, di sini ada pola
interaksi dalam ekosistem. Di sini Ibu hanya menyebutkan saja. Ada netralisme, ada predasi, kompetisi, antibiosis, simbiosis, dibagi jadi 3. Mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Ya. Nah, di sini baru dijelaskan apa itu netralisme. Kalau netralisme adalah pola interaksi yang tidak saling mempengaruhi antara organisme satu dan organisme lainnya. Contohnya di sini ya, ada kambing sama kodok di ekosistem padang rumput. Kambing makan rumput sedangkan kodok makan serangga di malam hari. Ada hubungan? Tidak ada. Nah, itu netralisme ya. Predasi adalah hubungan yang terjadi antara pemangsa dan yang bertindak sebagai mangsa. Contoh. Nih, ya. Pada ekosistem savana, zebra, kijang, dan rusa akan dimakan oleh harimau atau singa. Ya. Yang pemangsanya adalah harimau atau singa, yang mangsanya adalah zebra, kijang, rusa. Pola interaksi kompetisi berarti adanya persaingan nih, entah persaingan mendapatkan makanan, ada persaingan untuk proses mendapatkan keturunan. Nah, macam-macam di sini ya. Nah, contohnya populasi sapi dan kuda di padang rumput yang sama akan berkompetisi untuk mendapatkan rumput. Apalagi jumlahnya dalam jumlah sedikit rumputnya, otomatis pasti saingan mendapatkan makanan. Nah, di sini interaksi antibiosis atau amensalisme. Dia itu dua organisme yang salah satunya itu menghambat organisme lain. Nah, nih di sini yang menyebabkan pertumbuhan individu lain itu akan terhambat. Contohnya adalah jamur Penicillium notatum akan mengeluarkan zat antibiotik untuk menghambat pertumbuhan penyebaran bakteri penyebab penyakit. Nah, ini pola interaksi simbiosisnya. Mutualisme itu dua-duanya untung, parasitisme adalah simbiosis yang satunya untung dan satunya rugi. Komensalisme ya, satunya untung, satunya tidak untung dan tidak rugi. Bisa dilihat di sini contoh-contohnya ya. Nah, seperti yang kalian sudah tahu ya, kalau interaksi simbiosis pasti kalian sudah tahu semua. Nah, di sini rantai makanan. Peristiwa makan dimakan yang membentuk suatu rangkaian tertentu atau skema tertentu. Sumber energi dari tanaman akan berpindah ke konsumen 1. Dari konsumen 1 pindah ke konsumen 2. Ketiga sampai ke konsumen puncak. Nah, ini adalah jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan. Nah, kalau piramida ini menggambarkan biomasa atau jumlah produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen 4. Di mana yang harusnya jumlahnya yang paling banyak dari tingkatan trofik 1 sampai 5 itu haruslah produsen agar piramidanya itu dapat seimbang. Nah, sampai di sini dulu untuk penjelasan bab 2 ya. Jangan lupa link soalnya itu harus dikerjakan. Kerjakan dengan baik, jangan asal-asalan. Dan jangan lupa setelah menonton videonya like dan subscribe ya. Tetap terapkan protokol kesehatan, tetap hidup sehat, jalankan 5M. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.